Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Abiah dan juga Umida selaku pengasuh pesantren Super Kamala Reban Fida, dan juga pada Gus Awal, Gus Amin, Rian Ninggara, dan juga pada Neng Kamila, dan juga pada setiap guru-guru yang saya hormati. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ya, dan juga tidak lupa juga pada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya yang selalu mendukung saya, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab hasil al-fiqih yang ketujuh. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang poliandri, poligami, poliandri, dan juga KB atau keluarga berencana. Nah, jadi di sini kita akan bahas poliandri sama poligami terlebih dahulu. Nah, jadi poligami dan poliandri sendiri dia tuh berasal dari bahasa Arab. Bahasa Inggris. Polygamy and polyandry. Nah, kayak gitu. Nah, dalam hukum Islam, istilahnya itu adalah kalau poligami ta'addud zaujati, yang artinya adalah beristri lebih dari satu orang. Jadi kayak ya ada cowok tapi istrinya ada 2, 3, 4 ya, pokoknya lebih dari satu. Habis itu kalau semua poliandri itu adalah dalam istilah Islamnya itu adalah ta'adudul azwaji, yaitu bersuami lebih dari satu orang. Jadi kalau semua ada cewek yang dia itu suaminya tuh lebih dari satu, jadi suaminya kayak 2, 3, nah berarti dia itu poliandri. Nah gitu. Lalu pandangan orang barat terhadap, pandangan dunia barat terhadap poliandri sama poligami. Nah, jadi mereka orang-orang barat itu mereka itu beranggapan bahwa mereka itu adalah anti poligami. Lalu tetapi di sana tuh praktek zina sama poliandri itu kayak nggak dilarang di sana. Nah, lalu mereka tuh lebih menyukai zina daripada poliandri. Soalnya kalau seumpama berpoligami, nah mereka tuh gak sukanya itu karena kalau semua poligami itu kan mereka tuh akan terbebani oleh tanggung jawab rumah tangga. Nah, kayak gitu. Nah, mereka tuh gak suka. Habis itu mereka tuh memiliki pandangan bahwa negara muslim itu adalah negara yang miskin. Kenapa? Karena mereka itu diperbolehkan berpoligami, apa ini? Diperbolehkan berpoligami, tapi mereka sendiri tuh tidak dapat mengurusi dari poligami tersebut. Akhirnya mereka tuh mengakibatkan kenaikan kelahiran yang dia tuh tidak dapat diatasi. Nah, jadi kayak menurut mereka tuh kayak apa sih punya anak banyak tapi gak bisa ngurusin sama aja. Nah, kayak gitu pandangan mereka kepada umat Islam tuh kayak gitu. Nah, bisu kelebihan dari poligami sendiri, diperbolehkannya poligami dalam agama Islam. Nah, jadi apabila istri pertama tidak dapat memberikan keturunan, maka istri kedua tuh dapat menjadikan peluang bagi sang suami untuk mendapatkan seorang keturunan. Lalu ya dapat melindungi dia kalau selama si istri keduanya itu dia tuh ditinggal mati suaminya, habis itu dinikahin lagi. Nah, kayak melindungi dia kayak gitu. Nah, habis itu hukumnya sendiri kalau selama poligami itu diperbolehkan apabila sang suami itu dapat berlaku adil, seperti yang dijelaskan di Al-Quran. Intinya itu kamu tuh gak apa-apa punya istri 4, tetapi asalkan kamu itu adil sama keempat istri kamu. Nah, itu gak apa-apa. Justru yang gak boleh, yang diharamkan dalam Islam itu adalah poliandri, yaitu wanita yang dia itu mempunyai suami lebih dari satu. Kenapa? Soalnya coba bayangin kalau sama mama kan gak jelas bapaknya siapa. Kalau selama poligami kan jelas ibunya siapa, terus ya pokoknya gitu. Ntar gak jelas kalau selama poliandri bapaknya ntar tuh gak jelas, si anak ini bapaknya siapa itu gak jelas. Nah, habis itu yang kedua tuh ada KB atau keluarga berencana. Nah, jadi dia tuh berasal dari terjemahan family planning. Nah, family planning itu ada dua. Yang pertama itu ada planning parenthood sama birth control. Nah, kalau parenthood itu dia tuh lebih menekankan kewajiban pada orang tua, memberatkan tanggung jawab kepada kedua orang tua. Lalu kalau sama birth control itu menekan jumlah kelahiran bayi. Nah, lalu ada pengertian umum dari KB itu yaitu adalah usaha mengatur jumlah kelahiran bayi. Lalu kalau pengertian khususnya itu adalah pencegahan pembuahan atau pencegahan pembuahan gitu. Nah, habis itu tujuannya poligami itu tujuannya keluarga berencana itu supaya dia tuh dapat
menggagas kehidupan keluarga kecil yang dia tuh berpotensial dan juga bahagia. Nah kayak gitu. Nah hukum dari keluarga berencana atau memakai KB itu diperbolehkan melalui dengan pertimbangan ekonomi, kesehatan dan juga sebagainya. Nah jadi artinya di sini tuh diperbolehkan bagi orang yang dia tidak sanggup untuk membiayai kehidupan kalau selama dia tuh punya anak banyak. Nah kayak gitu. Nah kan kasihan juga sih, juga nggak boleh juga selama kamu tuh punya anak banyak tapi terlantar gak diurusin juga nggak boleh. Habis itu alat kontrasepsi atau alat KB. Nah jadi dia tuh ada dua, ada yang diperbolehkan, ada yang dihalalkan dalam Islam, ada yang diharamkan. Nah yang dihalalkan di dalam Islam itu ada, kalau bagi perempuan itu ada IUD, pil, susuk, suntik, sama cara-cara tradisional yaitu metode Klender. Lalu kalau selama bagi laki-laki itu ada kondom sama coitus interruptus. Lalu yang kedua, kalau yang nggak boleh itu ada, kalau semua buat laki-laki yang dilarang itu ada vasektomi. Lalu ada ligasi tuba, itu bagi cewek ada ligasi tuba, menstrual regulation dan yang terakhir ada abortus. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.